Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini kembali Fakta Sejarah membawakan sebuah kisah misteri Teluh yang dituliskan oleh Mams Gibran Ayawibowo, terinspirasi dari kisah nyata. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya. Aku adalah ibu rumah tangga biasa umur 30 tahun dengan 2 orang anak. Si sulung yang bernama Lala berusia 14 tahun dan si bungsu Andi yang baru berumur 3 tahun. Keseharianku sama seperti ibu-ibu pada umumnya. Namun, karena kami belum mempunyai tempat berteduh, aku beserta keluarga kecilku menetap di rumah ibuku. Rumah ini adalah rumah dari suami ibu. Ibu dan ayahku sudah lama berpisah sejak aku masih kanak-kanak. Dari perkawinan mereka aku mempunyai adik perempuan bernama Safitri. Usia kami terpaut 5 tahun. Semua berjalan baik-baik saja hingga kami dewasa. Namun, semua berubah tatkala Safitri mengetahui bahwa aku adalah kakak tirinya. Ada jarak tak terlihat di antara kita. Sampai aku menikah dan mempunyai anak pun, sikapnya tetap dingin. Bahkan sindiran demi sindiran adikku layangkan untukku karena aku masih menumpang di rumah itu. Rasa pedihku simpan dalam-dalam. Mengingat suami yang hanya kuli bangunan yang akan bekerja jika diperlukan oleh sang mandor, aku tak tega meminta lebih. Hingga suatu ketika, seorang teman yang bekerja di ibu kota menawarkan aku untuk bekerja di ibu kota bersamanya. Mir, kamu ikut aku ya. Kerjanya cuma bersih-bersih saja, seperti nyapu, ngepel gitu. Gajiannya sih kecil, tapi kan uang tipnya lumayan. Dengan antusias, Marni menjelaskan pekerjaannya. Sebentar, kamu bilang ada tipnya? Kok jadi pembantu ada tipnya juga? Amira heran, karena sepengetahuannya seorang pembantu rumah tangga hanya mendapatkan gaji saja. Aku tuh kerja jadi pembantu di sebuah mes, Mir. Penghuni mes itu adalah perempuan malam. Mereka kan kerja malam, pulang pagi atau siang. Jadi, kalau mereka lapar atau memerlukan tenaga kita untuk sekedar membelikan makanan atau mencuci bajunya, pasti mereka akan kasih upah ke kita. Karena mereka udah dapat duit, jadi tidak segan-segan memberikan banyak upah kita. Gitu Amira. Setengah berbisik Marni menjelaskan. Takut ada yang mendengarkan. Oh, nanti aku pikir-pikir dulu ya. Ya sudah, tapi jangan kelamaan mikirnya. Kalau kamu mau nanti berangkat sama aku. Soal ongkos tenang aja, tak bayarin. Hehehe. Sebenarnya aku pun ingin menghasilkan rupiah untuk keluarga kecilku, untuk sekedar menambah uang belanja. Tapi sepertinya aku tak tega meninggalkan kedua anakku. Jika aku hanya berdiam diri seperti ini, mau sampai kapan aku menumpang? Hingga di suatu malam sebelum tidur, aku mengutarakan niatku pada suamiku. Kujelaskan dengan hati-hati, takut suamiku akan tersinggung atas ucapanku. Jangan sampai ia berpikir bahwa ia adalah suami yang gagal. Suamiku adalah orang baik, lembut, dan penyayang. Hanya saja rezeki kami yang pas-pasan. Namun suamiku tak patah semangat. Pekerjaan apapun akan ia lakukan. Kamu yakin, Dek, mau merantau? Tanya suamiku meyakinkan. Iya, Mas. Aku pingin kerja dan nabung buat bikin rumah. Ya, kalau itu sudah menjadi keinginanmu, silahkan. Biar anak-anak sama Mas. Hari keberangkatan pun tiba. Meski berat, aku harus kuat. Tetesan air mata Lala dan Andi turut mengiringi langkah ini.
Sejak aku mengutarakan niatku sejak itu pula aku dan suamiku membujuk anak-anakku untuk mau aku tinggalkan untuk merantau. Meskipun bibir mungil mereka mengatakan iya, tapi sebagai seorang ibu, aku yakin mereka tidak sepenuhnya merelakan untuk berjauhan dengan ibunya. Tenang nak, jarak ini hanya sementara. Ini semua untuk kebaikan kita. Itulah yang aku tanam dalam hati untuk sekedar menenangkan pikiran. Mobil yang akan membawaku perlahan menjauh dari pekarangan rumah hingga anak-anak dan suamiku tak nampak lagi. Marni, yang duduk di sampingku sejak tadi sibuk memainkan handphone bagus miliknya. Karena perjalanan masih sangat jauh, aku pun memilih untuk tidur. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Saat membuka kelopak mata, aku dibuat kagum oleh pemandangan di hadapanku kini. Gedung-gedung tinggi pencakar langit berbaris rapi. Mobil-mobil mewah nampak berlalu lalang. Berbagai macam toko berjejer rapi sepanjang jalan. Hingga mobil yang aku tumpangi memasuki area ruko, rumah toko, dan berhenti tepat di bangunan paling ujung. Nah, kita sampai. Ayo turun. Aku dan Marni turun sedangkan sopir mobil itu membuka bagasi lalu mengeluarkan barang bawaan kami. Ini pak ongkosnya, untuk berdua ya. Marni mengangsurkan 5 lembar pecahan 100 ribuan untuk sang sopir. Makasih neng, bapak jalan dulu. Mau antar penumpang yang lain? Kalau mau pulang atau berangkat hubungi bapak saja ya, ucap pak sopir Rafael. Siap pak. Mobil yang tidak begitu besar itu pun kembali melaju melanjutkan perjalanannya. Ayo masuk. Kami berdua pun memasuki ruko tersebut. Bagian depan ada meja panjang dan tampak seorang wanita di belakang meja itu. Dia tersenyum ramah terhadapku dan Marni. Aduh, yang habis pulang kampung, mana nih oleh-olehnya? Meledek perempuan itu yang sepertinya sudah sangat akrab dengan Marni. Hehehe, Mbak Anggio sabar. Tak bongkarin dulu, sama mau ngenalin, ini temanku, Kebu Bos. Ucap Marni pada Mbak Anggi yang baru ku ketahui namanya. Aku pun mengulurkan tanganku dan memperkenalkan diri. Setelah sedikit berbasa-basi sebentar dengan Mbak Anggi, kami pun masuk dan menaiki setiap anak tangga. Terlihat berjejer rapi pintu-pintu kamar itu dengan kamar mandi di setiap pojoknya. Kalau siang memang sepi, soalnya dipakai untuk tidur. Kalau sudah sore baru mereka ramai pada ke kamar mandi. Nah, maghrib nanti ada mobil khusus yang akan mengantarkan mereka ke tempat kerjanya masing-masing. Marni menjelaskan saat sudah berada di kamar yang akan aku dan Marni tempati. Lantai 4 paling atas dekat tempat jemuran. Kamu istirahat dulu aja. Aku mau keluar beli makanan buat kita, ucap Marni yang kusambut dengan acungan jempol. Seperginya Marni, aku langsung merebahkan diri pada kasur kumal ini. Meskipun kumal, tetapi masih sangat empuk. Berbeda dengan kasurku yang di kampung. Aku jadi rindu dengan rumah dan anak-anak. Untuk menghilangkan rasa rindu itu, aku pejamkan mata dan memfokuskan diri. Mengapa aku ambil pilihan ini? Semata-mata hanya untuk keluarga kecilku. Mata ini pun benar-benar terlelap. Mir, bangun. Itu si bos sudah datang. Ayo bangun. Marni menggoyang-goyangkan pundakku yang tengah tertidur. Meskipun hanya tertidur sebentar, tapi lumayanlah bisa menyegarkan mataku lagi. Aku dan Marni merapikan rambut dan baju agar tidak terlihat berantakan. Setelah mematutkan diri di cermin, kami pun turut ke lantai dasar di mana ruangan kerja calon bosku berada. Awalnya aku gemetar saat berhadapan dengan calon bosku ini. Takutnya dia judes atau jahat seperti sosok majikan di sinetron berlogo ikan cuek itu. Tugas lu orang cuma jaga kebersihan di sini. Jangan sampai ada sampah di tempat oe, ngerti kan? Oe kagak suka orang jolok. Sampai sini paham ya? Begitu bosku menjelaskan tentang tugasku nanti. Mudah, karena keseharianku di kampung juga tidak jauh dari pel-pelan, lap, dan sapu. Oh iya,
Mengenai gaji akan Oe bayar 1,3 juta dulu ya. Ya, setelah 3 bulan Oe tambahin ya. Ya, sambungnya. Aku hanya mengangguk tanda mengerti. Cik Go, wanita keturunan Tionghoa bermata sipit dan berkulit putih bersih dan sedikit cadel. Karena setiap mengucapkan huruf R tidak begitu jelas di telingaku. Aku memperkirakan umurnya sekitar 40 tahun. Dia pemilik ruko ini. Dari tutur katanya sepertinya dia orang baik. Mudah-mudahan saja aku betah. Baik Cik, kami permisi dulu, ucap Marni. Oke, semoga kalian bisa bekerja sama ya. Yang Akul ya, Malni ya, sama Amira ya. Iya Cik, tenang aja. Aku sama Amira sudah bareng-bareng dari kecil kok. Baguslah. Kami pun kembali ke kamar kami dan menyantap nasi goreng yang dibeli Marni tadi sebelum aku tidur. Setelahnya kami membersihkan diri dan beranjak ke peraduan karena esok pagi harus bekerja. Hari pertama biasa saja, tidak terlalu lelah. Aku yang menyapu dari lantai 3 hingga lantai dasar, sedangkan Marni yang mengepel. Di setiap lantai memiliki 8 kamar dan 2 kamar mandi. Tugas kami hanya membersihkan kamar mandi, terkecuali jika penghuni kamar meminta kami untuk membersihkan, baru akan kami lakukan. Begitu pula dengan pakaian mereka, akan kami cuci jika mereka menyuruh. Selepas membersihkan lantai, selanjutnya adalah membersihkan kamar mandi. Karena di setiap lantai hanya ada 2 kamar mandi, jadi kami membagi satu-satu. Hari semakin siang, perut pun menuntut agar diisi. Hanya secangkir minuman sereal yang kami santap saat pagi tadi. Jadi wajar kan kalau sekarang cacing dalam perut sudah merongrong. Hehehe. Mbak Marni, sini deh. Suara seorang memanggil Marni dari lantai bawah. Iya kak, ayo Mir, kita turun, ajaknya. Saat akan menuruni tangga terlihat seorang wanita sudah menunggu kami. Tidak, lebih tepatnya menunggu Marni. Mbak Marni, beliin aku ketoprak ya di depan sana. Sama sekalian beliin aku cemilan sama minuman dingin, seperti biasa di minimarket. Perintahnya wanita muda itu pada Marni setengah manja. Iya Kak Cherry, hampir lupa. Ini Kak kenalin, ini Amira, saudaraku. Kalau Mbak Cherry atau yang lain membutuhkan aku tapi pas aku lagi ndak ada, bisa kok minta tolong sama Amira. Dia baik orangnya. Hehehe. Aku pun memberikan senyuman termanis untuk wanita yang baru aku ketahui namanya itu. Aku mengulurkan tanganku dan disambut oleh tangan Cherry. Astaga, lembut sekali tangan wanita ini. Berbeda sekali denganku. Ini Mbak uangnya, sisanya pakai saja. Cherry mengasurkan uang pecahan 100.000 pada Marni. Ya sudah Kak, aku jalan dulu. Nanti kalau yang lain manggil aku, bilang saja lagi keluar sebentar, ucap Marni ramah. Cherry mengacungkan jempol dan senyumnya itu tak lepas dari bibir mungilnya. Ayo Mir, temenin aku. Biar nanti kamu kalau disuruh-suruh anak sini nggak keder, ajaknya. Aku dan Marni pun pergi ke tempat tukang ketoprak di depan gerbang sana. Meskipun teriknya matahari Jakarta lebih terasa panas dibandingkan di kampung, tapi kami tetap melakukannya. Saat sedang berjalan, Marni banyak memberitahu tempat-tempat di mana mereka sering menyuruh, seperti minimarket, warung makanan, dan tak lupa sebuah kios kecil yang menjual pulsa serta kuota internet. Marni bilang, mereka lebih sering memintanya ke konter dan minimarket. Setelah semua sudah terbeli, kami pun kembali ke ruko tersebut. Seperti yang Cherry bilang, kalau kembaliannya dipakai saja. Aku sedikit tercengang. Belanjaan Cherry tak lebih dari 50.000. Itu artinya upah kami separuh dari jumlah belanjaan itu. Kamu ndak usah heran Mir. Setiap kali kita disuruh pasti dikasih tip. Seperti yang aku bilang waktu itu. Hehehe. Karena kita jalan berdua ini, aku bagi 2 ya. Begitu penjelasan Marni. Mbak Marni. Suara wanita kembali berteriak memanggil Marni. Iya Kak. Lagi. Kami pun turun bersama. Mbak, beliin aku sabun cuci muka. Jangan lupa merek Garnier ya, pintanya. Oke Kak Syara. Perempuan yang namanya Syara memberikan selembar uang 50.000 dan 10.000. Nah, kamu dengar kan? Ayo, gantian kamu yang beli di minimarket sana yang aku tunjukkan tadi, ucap Marni. Aku pun menuruti. Sepulangnya langsung aku berikan pada wanita cantik bernama Syara itu. Lagi-lagi sisa uang tadi diberikan padaku.
Alhamdulillah. Udah Mir? Tanya Marni setelah aku kembali ke kamar. Turun lagi yuk. Aku kenalin kamu semua anak di sini. Sambungnya. Aku pun menuruti. Di setiap kamar, Marni dengan telaten mengetuk pintu dan mengenalkanku pada setiap penghuni kamar yang keseluruhannya adalah perempuan muda dan semuanya cantik-cantik. Mereka semua ramah terhadap Marni dan semoga saja denganku juga sama. Saat sore, mereka akan sibuk untuk mempersiapkan diri. Terlihat dari mereka yang hilir mudik ke kamar mandi setelah lengang. Aku dan Marni akan sigap membersihkan kamar mandi tersebut. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Satu persatu mereka keluar dari kamar mereka masing-masing. Aku terkesima sekaligus merasa malu sendiri. Terkesima akan kecantikan dan kemolekan mereka dan malu karena mereka berpakaian sangat minim. Sebagai perempuan aku merasa kaumku sangat rendah. Dengan bangganya mempertontonkan aurat mereka bahkan rela dijamah demi uang. Sudahlah, itu bukan urusanku. Sejak Marni mengenalkan aku pada mereka, setiap kali mereka membutuhkan bantuan pasti akan memanggilku jika Marni sedang disuruh orang lain. Dari membelikan sesuatu hingga mencucikan baju mereka dan membersihkan kamar mereka, lembar demi lembar rupiah aku terima setelah membantu mereka lalu kumasukkan dalam kaleng bekas. Untuk kebutuhan perut ditanggung oleh Cik Go dengan memberikan nasi bungkus atau nasi kotak saat jam makan siang dan malam. Untuk paginya kami biasa menyantap minuman sereal atau kopi ditemani sepotong roti yang kami beli saat disuruh anak-anak ke minimarket. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga saat kami menerima gaji. Aku bersyukur atas hasil jerih payahku sebulan ini. Saat manik mata melirik kaleng tempat di mana aku mengumpulkan uang tiap sebulan yang lalu, aku ambil lalu aku buka dan menghitung isinya. Barokallah, hampir 800.000 isi kaleng itu lalu kusatukan dengan gajiku. Marni, aku minta tolong kirimin ini ke suamiku ya, pintaku pada Marni. Karena yang aku tahu ia juga rutin mengirimkan uang pada orang tuanya. Gajiku aku berikan pada anak-anak dan suamiku untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sedangkan uang tip ini aku simpan. Siap deh, gimana? Betah kan kamu Mir? Betah kok. Dan hari-hari ku lalui seperti biasa, hingga tak terasa aku mulai akrab dengan mereka. Saat salah satu dari mereka sedang libur, maka tak segan mereka memintaku untuk menemaninya. Mereka semua baik serta ramah. Aku dan Marni betul-betul menikmati pekerjaan ringan ini. Aku tidak memikirkan uang yang aku terima dari mereka halal atau haram. Yang aku tahu, aku akan mendapatkan uang mereka setelah aku melakukan sesuatu. Mereka mendapatkan uang dengan menjual selangkangan, sedangkan aku hanya pembantu mereka saja. Itu artinya uang yang dapat halal kan? Entahlah, wallahu alam. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan telah kujalani dengan sukacita. Anak-anakku juga rutin aku kirimkan uang. Hingga bulan keempat, aku memutuskan membeli handphone untuk mempermudah komunikasiku dengan keluarga kecilku dan juga agar mereka yang membutuhkan tenagaku tak perlu berteriak memanggilku kan? Di antara banyaknya anak-anak ruko, aku paling dekat dengan Syara. Syara yang berusia 19 tahun namun berawak tinggi, putih, langsing. Akan nampak berusia lebih dari itu. Perempuan asal Majalengka itu bercerita awal kisahnya hingga ia sampai di tempat ini. Ia juga bercerita kalau ia mempunyai musuh di sini. Namun ia selalu berusaha untuk tidak terlihat sedang bersitegang dengan siapapun. Ia biasa saja. Menurut cerita, Syara itu semua berawal dari ketika ia baru datang di tempat ini dan langsung menjadi primadona. Otomatis, pelanggan yang lain perlahan hilang dan pelanggan Syara yang semakin banyak. Menurutku itu sah-sah saja. Barang baru pasti selalu diminati, bukan? Dan itu yang terjadi pada Syara. Sedangkan aku sama sekali tidak ingin menghakimi mereka. Biarlah mereka dengan jalan hidup mereka masing-masing. Meskipun aku tahu kalau menjual diri adalah dosa besar, namun biarlah. Tak terasa, hari raya akan segera tiba. Tak sabar rasanya ingin bersua dengan anak-anak tersayang dan suamiku tercinta.
Baju baru sudah ada untuk mereka. Tak lupa juga untuk ibu dan ayah tiriku. Sebelum mudik malamnya aku menghitung total uang tips yang selama ini aku tabung di beberapa kaleng bekas susu yang aku simpan di bawah tempat tidur. Dibantu oleh Marni, kami mulai menghitung. Total uang tip yang aku raup mencapai Rp14.205.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Hebat kamu Mir, bisa nahan godaan, ledeknya. Hehehe, aku kayak gini juga buat anak-anak, belaku. Marni adalah tipikal orang yang lumayan boros. Jika ia mempunyai uang, pasti akan langsung dibelanjakan. Entah itu pakaian, makanan, atau sekedar untuk jalan-jalan saat kami libur. Iya, sebulan sekali kami akan diberikan jatah libur sehari oleh Cik Go. Namun aku tidak tertarik. Aku lebih suka menemani mereka dan mendapatkan uang. Singkat cerita, mudik pun tiba dan selama 6 jam lebih aku menempuh perjalanan menuju kampung halaman bersama Marni dengan menggunakan mobil travel yang sama saat aku berangkat. Sesampainya di rumah, aku disambut haru oleh anak-anakku yang semakin besar. Kutatap raut suamiku. Aku tahu ada kerinduan yang mendalam di hatinya. Malamnya setelah bercengkrama dengan keluarga, aku meminta anak-anak untuk tidur di kamarnya. Begitupun denganku. Aku dan suamiku memasuki kamar yang telah lama tak kutempati. Meskipun laki-laki, namun suamiku begitu telaten dan menjaga kebersihan. Terlihat dari kamar ini meskipun tidak begitu bagus namun bersih. Saat aku sedang merapikan bantal, tiba-tiba tanganku dicekal suamiku dan ditarik olehnya. Aku langsung ambruk ke dalam pelukannya. Aroma tubuh yang sama saat aku akan pergi merantau. Aku rindu aroma ini. Tak lama kami pun menuntaskan hasrat yang lama terpendam. Aku berusaha memberikan servis terbaik untuk suamiku, berbekal dari arahan Sarah yang mengajarkan aku menjadi wanita binal untuk suamiku. Aku tersenyum puas melihat suamiku begitu menikmati. Aku tak peduli suara Dipan yang berderit kencang, yang penting suamiku terpuaskan. Setelah permainan kami selesai, suamiku mengangsurkan amplop coklat yang tebal. Setelah aku buka, terdapat uang bertumpuk di dalamnya. Suamiku bercerita jika ia tidak menggunakan uang kirimanku setiap bulan. Untuk kebutuhan sehari-hari, suamiku menggunakan hasil kerja kerasnya di kampung, hingga uangku utuh. Aku pun menceritakan uang tips yang aku simpan itu dan dengan kesepakatan bersama, uang hasil aku merantau akan kami belanjakan material untuk membangun rumah idaman kami di atas tanah warisan dari orang tua suamiku. Aku beruntung memiliki suami macam dia. Terima kasih Tuhan. Cuti lebaran pun habis. Itu artinya aku harus kembali meninggalkan keluargaku. Namun tak apa, aku harus lebih semangat lagi untuk mengumpulkan dana lebih banyak agar rumah yang kami inginkan segera berdiri. Dengan berbekal keinginan yang kuat, aku melangkah dengan mantap menginjakan kaki di ibu kota kembali. Kali ini aku berangkat sendirian karena Marni sedang tidak enak badan. Ia berjanji akan menyusul setelah kesehatannya membaik. Sepanjang perjalanan yang membosankan, aku pergunakan untuk tidur dan sesekali memainkan handphone di tangan. Pegal di badan, jangan ditanya lagi. Akhirnya sampailah aku di tempat ini. Keadaan masih pagi dan sepi. Aku memasuki ruko ini disambut Mbak Anggi yang berada di belakang meja panjang itu. Karena aku sudah lelah, aku pun pamit pada Mbak Anggi untuk ke kamarku. Dengan hati-hati, aku menampaki anak tangga. Takut anak-anak ruko terganggu tidurnya oleh hentakan kakiku. Lalu saat sampai di lantai 3, di mana kamar Sarah berada, aku teringat akan pesannya yang minta dibawakan oleh-oleh. Aku lihat pintu kamarnya sedikit terbuka. Aku hampiri saja pasti dia sudah bangun. Sengaja aku pelankan langkah kakiku agar dia tidak tahu kalau aku sudah kembali. Betapa terkejutnya aku melihat pemandangan di balik pintu kamar itu. Darah berceceran di mana-mana. Ada seseorang berjaket hitam dengan penutup kepala sedang jongkok membelakangiku. Mataku tertuju pada seseorang yang terlentang dengan bersimbah darah di hadapan seorang yang tengah berjongkok itu. Badanku luruh ke lantai seketika saat mengetahui siapa sosok yang terkapar itu. Sarah, ucapku tanpa suara.
Suaraku tercekat di tenggorokan tak mampu berucap. Air mataku mengalir dengan derasnya. Sementara itu seseorang yang berjongkok itu belum juga menyadari kehadiranku. Perlahan aku bangkit. Susah payah aku berusaha berdiri. Ingin sekali untuk berlari tapi kaki ini serasa tak bertulang. Saat tubuh ini sudah sepenuhnya berdiri, tiba-tiba seseorang itu berdiri dan berjalan cepat ke arahku. Karena aku sudah dikuasai oleh ketakutan, aku pasrah ketika seseorang itu menarikku ke dalam kamar Sarah. Jangan sampai lu buka suara. Kalau ada orang lain tahu, lu orang pertama yang akan gue cari. Ingat itu. Anjam seseorang berjaket hitam yang ternyata adalah seorang perempuan. Aku pernah melihatnya beberapa kali saat membersihkan lantai 2. Tunggu. Iya, dia adalah Anggun. Orang yang merasa tersaingi oleh Sarah. Tangan Anggun dibalut sarung tangan hitam dan masih menggenggam pisau, lalu diarahkan ke leherku. Aku takut. Aku harus bagaimana? Aku tidak bisa gegabah. Ada anak dan suami yang menungguku di kampung. Akhirnya, aku anggukan kepala pertanda aku menyetujui perkataan Anggun. Kamu boleh berteriak saat aku sudah pergi dari kamar ini, dan ingat, jika ada yang tahu akulah pembunuh wanita sialan ini, kamulah yang akan aku cari. Ucap Anggun seraya berlalu dan meraih kantung plastik di sampingnya pintu. Dilepaskannya sarung tangan beserta sepatu ketsnya lalu dimasukkan ke dalam kantung plastik tersebut. Ya Allah, Sarah! Tangisku akhirnya pecah. Inilah awal petaka untukku. Tolong! Teriakku semakin kencang. Aku memangku kepala Sarah dan terus menekan bagian perut Sarah untuk menahan darah yang semakin deras. Astaga, apa yang terjadi, Mbak? Tanya Nadia, penghuni kamar sebelah Sarah. Nggak tahu, Kak. Aku masuk sudah seperti ini, tolong. Aku terpaksa berbohong. Tak lama kemudian penghuni yang lain juga berhamburan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Sementara aku terus menangis. Begitupun Mbak Anggi yang datang. Ia langsung menghampiriku dan memapah tubuhku untuk menjauh dari tubuh Sarah yang semakin pucat. Mbak tahu apa yang terjadi? Mbak Anggi bertanya padaku. Aku hanya menggeleng lemah. Semua kembali ke kamar masing-masing. Masalah ini biar polisi yang menangani, ucap Mbak Anggi pada mereka. Aku lihat beberapa ikut menangis, dan ada juga yang biasa-biasa saja. Halo Ci, ada pembunuhan di lantai 3. Terlihat Mbak Anggi menghubungi Cik Go. Baik, segera ya Ci. Tak lama hubungan terputus. Sekarang kita tunggu Cik Go dan polisi. Kemungkinan Mbak akan jadi saksi kunci. Jika polisi bertanya sesuatu, jawablah sesuai dengan yang Mbak tahu. Tak lama beberapa polisi datang dan disusul Cik Go di belakangnya. Kami meminta menjauh dari tempat TKP. Salah satu polisi tampak memeriksa urat nadi dan leher Sarah, lalu menggeleng kepala pada yang lainnya. Seketika Sarah dimasukkan ke dalam kantung jenazah berwarna oranye itu. Seorang polisi menghampiriku yang tengah berdiri bersama Mbak Anggi. Siapa orang pertama yang mengetahui kejadian? Tanya polisi dengan name tag Sujatmiko padaku. Saya Pak, jawabku. Baik, bersiaplah. Anda akan kami bawa untuk dimintai keterangan, kata Pak Sujatmiko. Kamu jangan takut. Akan saya temani kamu olang ya. Buat kamu Anggi, jika ada pers yang datang atau wartawan atau siapapun yang akan meliput kejadian ini, jangan kamu kasih masuk ya. Baik Ci. Mayat Sarah sudah dibawa ambulan. Beberapa polisi masih menyelidiki kamar Sarah. Sementara aku akan bersiap diri. Pikiranku tertuju akan ancaman Anggun. Oh Tuhan, aku harus bagaimana? Aku adalah tipikal orang yang tidak bisa berbohong. Jikapun dipaksakan, akan sangat kentara. Entahlah. Semoga semuanya baik-baik saja. Nasib macam apa yang membawaku pada keadaan seperti ini? Jika saja aku berangkat menunggu Marni sehat, mungkin ini tidak akan terjadi. Bersama dengan Cik Gau, kami menuju kantor polisi setempat menggunakan mobil polisi. Ada rasa takut, namun aku harus berbohong untuk keselamatanku juga. Sesampainya di sana,
Aku dipersilahkan untuk masuk dan duduk berhadapan dengan polisi wanita bersama Seruni Wijaya. Sementara Cik Go menunggu di luar. Dia menanyakan bagaimana kronologi aku bisa di kamar tersebut dan lain sebagainya. Aku pun menjawab pertanyaan tersebut apa adanya. Namun satu hal yang aku rahasiakan yaitu si pembunuh Syara. Tak lama seorang polisi laki-laki datang memberikan map pada polisi wanita di hadapanku. Sekilas ia nampak membaca isi map tersebut. Dia sekali lagi menanyakan, apakah aku mengetahui pelakunya? Dan sekali lagi juga aku harus berbohong. Aku tidak tahu apakah mereka mempercayaiku atau tidak. Polwan bertubuh agak gemuk itu bangkit dari duduknya lalu mendekatiku perlahan. Dia meletakkan kotak kecil berwarna hitam di hadapanku. Dari bentuknya seperti sebuah tab mini. Dia kembali bertanya dan entah kenapa tiap-tiap kalimat seperti mengandung sugesti. Secara tidak langsung ucapan yang keluar dari mulutnya seperti memaksaku untuk berkata jujur. Antara sadar atau tidak aku mengatakan dengan lantang bagaimana aku menyaksikan langsung pembunuh itu menghabisi Sarah. Walaupun saat kejadian itu si pembunuh membelakangiku, tapi aku yakin pisau yang saat itu ia peganglah yang digunakan untuk membunuh Sarah. Begitupun dengan sarung tangan, sepatu kets, dan pisau yang disimpan dalam kantung plastik besar saat akan meninggalkan tempat kejadian. Oh Tuhan, bagaimana ini? Mengapa mulutku begitu ceroboh? Bagaimana jika Anggun tahu aku telah membocorkannya? Kenapa tidak terus terang dari awal, Bu? Tanya polwan berjilbab itu. Saya takut. Saya diancam. Sekarang sudah saya katakan semuanya. Bagaimana nasib saya? Saya sungguh takut, ucapku dengan tubuh yang gemetar. Tak perlu takut. Kami akan melindungi Anda sebagai saksi. Sekarang katakan, apa Anda kenal dengan pembunuh itu? Pembunuh itu bernama Anggun. Ia seprofesi dengan almarhumah. Dulu almarhumah pernah bercerita bahwa dulu mereka berdua sempat berselisih. Katanya almarhumah merebut pelanggannya, ucapku. Baik, saya rasa cukup untuk malam ini. Saya harap Anda tidak pergi jauh atau keluar kota untuk mempermudah jika sewaktu-waktu kami membutuhkan informasi lagi. Terima kasih, selamat malam. Setelah aku dimintai keterangan terkait kronologi kejadian, aku tidak berani pulang ke ruko. Aku memohon pada Cik Go untuk menginap di rumahnya beberapa hari kemudian. Cik Go tidak keberatan dan mengizinkan aku untuk bermalam di rumahnya. 3 hari sejak kejadian itu, aku tidak tahu bagaimana nasib jenazah Syara. Sudah dikebumikan atau belum, aku pun tidak tahu. Dari penuturan Cik Go, ruko ditutup pasca kejadian dan seluruh penghuni harus mengosongkan ruko tersebut untuk 10 hari ke depan. Dengan alasan kepentingan penyelidikan dan keamanan bersama. Cik Go juga mengatakan, jika Anggun sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, barang bukti yang sudah disembunyikan juga telah ditemukan oleh polisi. Dengan begitu, Anggun tidak dapat mengelak atas perbuatannya. Amila, esok lu ada persidangan. Lu akan ditanya perihal pembunuhan Syala. Lu jangan nervous, jawab aja apa yang lu tahu. Begitu kata Cik Go saat ia baru pulang. Hari persidangan pun tiba. Dengan ditemani Mbak Anggi dan Cik Go, aku melangkah mantap. Ancaman Anggun tak kuhiraukan. Toh pihak polisi akan menjamin keselamatanku. Semua pertanyaan hakim aku jawab dengan tegas. Tidak ada kebohongan lagi. Mengenai ancaman yang Anggun layangkan saat itu juga aku membenarkan begitu adanya. Karena barang bukti yang akurat dan keterangan yang aku berikan secara gamblang semakin memperberat hukuman Anggun. Ia divonis 20 tahun masa tahanan. Tak sengaja mata ini melihat ekspresi geram dari wajah keluarga Anggun. Namun aku abaikan. Jika saja Anggun tidak berbuat kriminal, ya tentu hal ini tidak akan terjadi. Ia terlalu gegabah dan tidak dapat mengontrol emosi. Bukankah setiap masalah ada solusinya dan diselesaikan dengan kepala dingin? Kini Amira kembali bekerja seperti biasanya. Apalagi Marni juga sudah datang dari kampung. Saat Amira menceritakan seluruh kejadian yang menimpanya, Marni sempat kaget, namun ia lega karena semua sudah baik-baik saja. Sementara itu di ruang jenguk tahanan,
Anggun tampak sedang mengiba pada ibunya. Sang ibu sempat menolak keinginan Anggun, namun Anggun tetap bersikeras atas keinginannya. "Aku gak mau tahu, Mah. Aku mau Kacung itu menderita. Bahkan kalau bisa aku mau dia mati," ucap Anggun setengah berbisik. "Kamu jangan asal ngomong. Dia masih dalam lindungan penyelidik. Kalau dia kenapa-kenapa pasti kita orang pertama yang mereka curigai," ucap ibunya Anggun, Bu Alis. "Gunakan cara halus. Mama suruh dukun yang waktu itu masangin aku susuk untuk menghabisi Kacung sialan itu. Aku gak rela kalau dia bersenang-senang di luar sana sementara aku harus meringkuk di tempat menjijikan ini." Karena tak tega melihat anaknya menderita, Bu Alis pun mengiyakan. "Mama pakai uang aku yang di tabungan aku," ucap Anggun lalu memberikan nomor PIN kartu ATM dan kartu kreditnya. Beberapa hari berselang, Bu Alis mendatangi tempat yang dipinta anaknya. Bu Alis mengatakan ingin orang yang bernama Amira itu sakit, lalu berujung pada kematian. Bu Alis juga bilang untuk tidak usah buru-buru menghabisi nyawa perempuan desa itu. Dukun itu menyeringai. Ini hal mudah baginya. Jika Bu Alis mau, ia pun mampu membuat orang yang dituju langsung tewas. Namun karena Bu Alis ingin pelan-pelan saja, tentu dukun itu mengiyakan sebelum Bu Alis pulang. Ia menyerahkan amplop coklat tebal pada dukun yang masih terbilang muda itu. Selepas Bu Alis pergi, dukun itu mulai beraksi, tidak tanggung-tanggung. Dukun itu menggunakan perewangannya yang berasal dari tanah Kalimantan. Tentu sudah menjadi rahasia umum jika kekuatan dari pulau yang terkenal dengan sungai Amazonia Indonesia, versi Indonesianya ya, itu sangat ganas dan mematikan, bahkan sulit untuk bisa lepas dari jeratnya. "Tugasmu adalah menggerogoti tubuh bagian dalam orang ini. Ingat, jangan terburu-buru, lakukan dengan baik," ucap dukun yang bernama Sagim itu pada sosok hitam legam di hadapannya. Sosok itu pun menganggukkan kepalanya yang bertanduk itu, tanda mengerti lalu menghilang. Di saat yang bersamaan Amira merasakan perut bagian kirinya terasa nyeri. Ia pikir efek kelelahan karena seharian bekerja. Amira hanya mengkonsumsi obat yang dibelikan Marni di apotek seberang komplek ruko. Sebetulnya yang ia minum hanya pereda nyeri tanpa mengobati bagian yang sakit. Hari begitu cepat berlalu dan sakit di perutnya semakin menjadi. Saat buang air kecil pun ia kesakitan. Tanpa Amira sadari ginjal bagian kiri kini telah koyak sebagian. Tentu, jikalau dilihat menggunakan X-ray akan terlihat biasa saja pada ginjal tersebut. Hampir sebulan ini sakit itu tak kunjung reda. Amira memberanikan diri untuk berobat ke klinik terdekat. Dokter mengatakan ia mengalami radang di saluran kemihnya. Amira pulang setelah membayar beberapa lembar rupiah dan membawa kantung berisi obat dari dokter tersebut. Pasca mengkonsumsi obat dokter itu, Amira tak merasakan sakit lagi. Setidaknya selama obat itu masih ada, Amira aman dari sakitnya. Setelah obat itu habis, rasa nyerinya kembali mendera. Di bulan kedua, Amira merasa aneh dengan saluran pernapasan. Setelah melakukan pekerjaan, ia merasa seperti sesak nafas. Jika biasanya ia lincah naik turun tangga, kini ia harus beberapa kali berhenti untuk mengatur nafasnya. Lagi-lagi, itu adalah ulah jin yang beraura kelam itu. Dengan sengaja ia menutup dan membuka saluran udara pada paru-paru Amira. Ia mengira dirinya terkena sakit asma, sepertinya ayahnya dulu. Dan di bulan ketiga, kepala Amira sering merasa sakit seperti akan pecah dan tengkuk terasa kaku. Ia berpikir apa karena ia tak jaga pola makan hingga kolesterolnya naik. Sebetulnya bukan itu penyebabnya. Jika saja Amira tahu bahwa ada makhluk besar yang bergelayut manja di atas kepalanya, mungkin ia langsung histeris. Selama berbulan-bulan Amira bekerja dengan rasa sakit. Amira hanya mengkonsumsi obat yang ia beli sendiri di apotek karena ia sendiri pun bingung. Setiap kali ia ke dokter, pasti dokter akan mendiagnosa penyakit yang berbeda-beda. Tubuhnya yang dulu padat berisi kini perlahan menyusut dan terlihat lebih tua. Wajahnya yang berbinar dari dalam kini kosong, seperti tidak ada kehidupan di sana. Marni pun menyadari perubahan pada fisik Amira.
Hingga bulan ke-7, Marni menyarankan Amira untuk pulang saja dan beristirahat total di rumah. Saran Marni ia sambut dengan baik. Meskipun ia betah bekerja di sini dengan upah yang diterima lumayan besar, namun Amira memilih berhenti demi kesehatannya. Setelah pulih ia akan kembali bekerja, begitu pikir Amira. Meskipun setiap bulan gajinya dikirimkan pada suaminya untuk mencicil bahan bangunan, Amira memberanikan diri untuk mengatakan langsung pada Cik Go bahwa ia ingin pulang dulu karena sakit. Setelah membaik, ia akan kembali. Cik Go pun mengizinkan dan memberikan uang untuk biaya dirinya berobat di kampung nanti. Meskipun keturunan Tionghoa, namun Cik Go tidak segan untuk memberi dan bertutur katanya pun lembut dan sopan. Dengan berbekal uang tip dari penghuni ruko dan uang tambahan dari Cik Go, Amira akhirnya pulang kampung setelah sebelumnya menghubungi super travel langganan. Sepanjang perjalanan, Amira tidak henti mengaduh karena sakit di berbagai anggota tubuhnya. Perjalanan yang memakan waktu 6 jam itu terasa sangat lama. Berkali-kali ia berusaha memejamkan mata, namun ia tidak tertidur juga, meskipun matanya terpejam. Nikmati saja. Aku akan dengan senang hati menghabisi setiap jengkal organmu. Mata Amira yang terpejam seketika terlonjak kaget pada suara yang menggema di dalam telinganya. Ia memperhatikan penumpang lain. Siapa tahu salah satu dari mereka yang mengucapkan perkataan tadi. Semua nampak sudah pulas. Hanya dia dan sang sopir saja yang tetap terjaga. Suara siapa itu? Batinnya terus bergumam, menerka. Apakah itu halusinasinya atau memang benar nyata? Singkat cerita, Amira sampai di kampung halaman pagi-pagi sekali. Ia disambut anak-anaknya yang akan berangkat sekolah. Mereka tidak menyangka ibu mereka akan pulang, karena sebelumnya tak ada kabar mengenai kepulangan ibu mereka. Setelah turun dari mobil, Amira tiba-tiba pingsan. Tentu saja itu membuat anak-anaknya panik dan berteriak histeris, membuat suami dan orang tuanya berhamburan keluar rumah. Tubuh kurus dan wajah pucat itu kini tergolek lemah. Ketika Amira membuka mata, indera penciumannya disambut oleh aroma obat-obatan khas rumah sakit. Di sampingnya sudah ada suaminya yang sejak tadi menjaganya. Tidak terlihat kedua anaknya juga orang tuanya. Anak-anak di rumah sama ibu, tidak baik buat mereka untuk berlama-lama di sini. Ucap suami Amira seakan mengerti apa yang ada di pikiran Amira. Haus mas. Amira meminta segelas air karena merasa tenggorokannya sangat kering. Dengan telaten, suami Amira membantu istrinya untuk duduk agar memudahkannya menenggak air putih yang telah tersedia di nakas samping ranjang Amira. Tubuhnya sangat lemas dan sakit pada perutnya masih terasa. Sejak kapan aku di sini, mas? Tanya Amira. Sejak kamu pulang. Sudah 2 hari ini kamu tidak sadar. Jawab Mas Anto, suami Amira. Amira hanya menghela nafas. Ia merasa hanya sedang tidur saja. Saat tertidur itulah ia merasa bermimpi yang menurutnya aneh. Ia bermimpi jika dirinya sedang berada di ruang gelap dan pengap. Ketika dalam kebingungan, ia mendengar geraman makhluk yang ia juga tak tahu makhluk jenis apa itu. Tak lama kemudian ia mendengar seseorang tengah tertawa terbahak-bahak. Dari suaranya seperti orang perempuan. Ia tercekat kala perempuan itu berkata demikian. Kamu akan mati. Kamu akan menerima balasanku karena kamu telah meremehkan ucapanku kala itu. Kamu harus mati. Tawa itu terus menggema di telinganya hingga ia terbangun dan mendapati dirinya sedang berada di rumah sakit. Tapi ia tak menyangka jika tidur singkatnya telah memakan waktu 2 hari. Entahlah. Semakin ia memikirkan hal ini, semakin kepalanya sakit. Dokter bilang, aku kenapa mas? Kamu tidak apa-apa sayang. Hanya saja dokter bilang sepulang dari rumah sakit, kamu harus kontrol seminggu sekali. Terpaksa Anto berbohong akan penyakit Amira. Jika saja Anto mengatakan kalau Amira mengalami gagal ginjal, tentu itu akan membuat Amira shock. Seminggu sekali ia harus cuci darah.
karena kinerja ginjalnya yang sudah tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Jin bertanduk itu telah berhasil merusak ginjal Amira. Jin itu kini sedang menyerang lambungnya. Namun dokter belum mengetahui jika lambung Amira juga bermasalah. Nafas Amira yang tadinya kadang sesak sekarang tak ia rasakan lagi, karena jin itu memang sudah berpindah tempat dan juga berkat selang oksigen yang membantunya bernafas. Amira tidak berani mengatakan tentang mimpinya saat ia tak sadarkan diri tadi. Ia berpikir itu hanya bunga tidur saja dan tidak akan berdampak apapun pada dirinya. Andai saja ia tahu apa yang menimpanya dan lekas melakukan penanganan dengan tepat, mungkin ia tidak menerus-nerus kesakitan. Setidaknya ia dapat menghentikan ulah jahat jin kafir itu. Jika dibiarkan tentu saja lambat laun kerusakan pada sistem organ dalamnya semakin parah, lalu berujung pada kematian. Beberapa hari dirawat, kini Amira diizinkan untuk pulang. Seminggu sekali ia harus kembali ke rumah sakit tersebut untuk kontrol serta cuci darah. Selama di rumah, ia tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. "Dek, biar mas saja yang nyuci baju. Kamu istirahat Ki di kamar," ujar Anto saat mendapati istrinya akan mencuci pakaian mereka. Setiap harinya Anto menemani istrinya di rumah, sekedar memastikan bahwa Amira tidak melakukan pekerjaan berat dan rutin mengkonsumsi obat dokter. Dokter bilang, jika Amira kelelahan, ia bisa drop. Lama-kelamaan, uang yang mereka kumpulkan untuk membeli bahan bangunan terkikis untuk kebutuhan sehari-hari dan bolak-balik rumah sakit. Jin jahat yang mendiami raga Amira sering keluyuran di kampung tersebut. Itu sebab Amira jarang kesakitan. Beberapa warga dusun tersebut sering melihat penampakan bayangan hitam tinggi besar di pertigaan jalan tak jauh dari rumah Amira. Warga berasumsi jika penampakan itu adalah jin peliharaan seseorang yang melakukan pesugihan. Mengingat di dusun itu ada satu warganya yang memiliki kekayaan melimpah. Padahal kekayaan orang itu berasal dari salah seorang anaknya yang bekerja sebagai nahkoda kapal pesiar di negeri ginseng. Tapi memang dasarnya warga kampung yang mudah berspekulasi sendiri, jadi tidak ada yang mengetahui kalau jin itu adalah pencabut nyawa Amira. "Ah, Mas, sakit mas!" teriak Amira di suatu malam. Sekonyong-konyong Anto dan orang tua Amira yang tengah menonton TV di ruang tengah berhamburan menuju kamar di mana asal teriakan itu. "Ya Allah, kenapa dek?" tanya Anto panik melihat tangan Amira yang terus memegangi perutnya. Tanpa mereka sadari, jin bertanduk itu sedang duduk tepat di atas perut Amira. "Sakit mas." Amira tergugu. Tangan kurus itu terus mencengkeram erat perutnya yang sakit. Bulan ke-11, Amira kembali dilarikan ke rumah sakit karena sakit pada perutnya semakin menjadi. Setelah dokter memeriksanya, ia mengatakan jika lambung Amira mengalami pembengkakan. Anto dan orang tua Amira kaget mendengar penuturan sang dokter, apalagi ibu Amira. Beliau tak menyangka anak dari pernikahannya yang dahulu mengalami sakit yang serius. Sementara Anto sesekali mengusap air matanya. Entah sudah berapa puluh juta Anto keluarkan untuk kesembuhan Amira. Biaya rumah sakit dan obat-obatan yang tidak murah, namun tak apa. Yang penting istrinya sehat seperti semula. Harapan tinggal harapan. Kian hari tubuh Amira semakin lemah dan ringkih. Setelah kepulangannya dari rumah sakit, Amira lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar. Pikirannya menerawang jauh. "Sakit apa aku? Kenapa sakitku tak kunjung sembuh?" Begitu kata Amira. Iya, semenjak ia pulang tak henti-hentinya ia bolak-balik ke rumah sakit. Anto tetap tidak mengatakan penyakit yang Amira derita. Amira bosan menenggak obat-obatan setiap waktu. Amira kini sering melamun memikirkan penyakitnya. Rambutnya yang dulu hitam dan lebat kini menyisakan rambut yang nyaris botak karena efek dari obat-obatan yang ia minum dan beberapa terapi yang ia lakukan di rumah sakit. Cuci darah masih ia lakukan. Meskipun saat penanganan Amira tidak tahu bahwa dirinya sedang cuci darah, yang ia tahu, ia sedang periksa oleh dokter saja. Bukan tak ingin bertanya, namun semua tidak ada yang mengatakan pada Amira.
Semua itu atas permintaan Anto, agar istrinya tidak berpikiran macam-macam. Diam-diam Anto meminjam uang pada saudara-saudaranya untuk menutupi kebutuhan. Uang tabungan yang banyak itu kini raib sudah. Saat Amira tengah menikmati suasana sore di serambi rumah, dari kejauhan ia melihat seseorang melambaikan tangan padanya. Amira mencoba mengingat siapa orang itu. Meskipun tak ingat, Amira tersenyum dan membalas lambaian tangan orang tersebut. "Hei Mir, piye kabare?" tanya laki-laki itu. "Ya, koyok sing kowe ro iki." "Oh iya, kowe sapa yo?" "Aku lali lho." Hehe, ucap Amira canggung. "Aku Lukman Mir, mosok lali." Mendengar nama Lukman, Amira teringat akan teman sepermainannya dulu. Lukman memang lama tak pulang ke kampung, karena semasa remaja ia diboyong orang tuanya menjadi imigran di Bandar Lampung. "Walah kowe to Luk, lali aku," ucap Amira sambil menepuk pundak Lukman. "Yo, aku mulai mergo simbah kakungku loro Mir. Kok kowe dadi ngene iki sih? Awet mau tak deloki saka kadoan, tak kira iki udu awakmu. Piye? Kowe mriyang opo Mir?" tanya Lukman sambil memijit kaki Amira yang sedang selonjoran. "Embuh lah Luk, wes bolak-balik rumah sakit, acek nenek iki," kata Amira lirih. Saat sedang asyik memijit pundak Amira, Lukman hampir terjungkal tatkala tiba-tiba muncul makhluk dengan lidah panjang dan tanduk yang bertengger di kepalanya. "Astagfirullah ya Allah Gusti," pekik Lukman. "Lah ngopo kowe Luk?" tanya Amira heran. Sementara Lukman masih terus menatap makhluk itu. Tak lama, makhluk itu berubah menjadi asap hitam, lalu menghilang di tengkuk Amira. "Gak apa-apa Mir," ujar Lukman seraya berusaha berdiri dan kembali duduk di samping Amira. "Mir, kamu ngerti ndak kenapa kamu kayak gini?" tanya Lukman. "Embuh Luk, waktu aku menjadi saksi pembunuhan di Jakarta di sana, aku sering merasa badanku sakit semua. Ya perut, ya kepala, semua Luk. Malah kadang perutku mbok koyo ditindih watu gede," jawab Amira. "Sabar ya Mir, nanti malam aku kesini sama si mbokku." "Wes, sana masuk." "Sudah sendakala, jangan lupa sholat ya Mir." "Iya, rono mulih," ucap Amira. Amira tersentil mendengar nasihat Lukman agar dirinya tidak melupakan sholat. Jujur saja sejak kejadian di ruko milik Cik Gau itu, Amira jarang mendirikan sholat, apalagi tak lama semenjak rasa sakit yang bertubi-tubi datang mendera tubuhnya. Semakin Amira lupa untuk beribadah. Amira terlalu sibuk dengan sakitnya. Ia malu sendiri. Mas Anto, temenin aku wudhu ya," pinta Amira pada Anto. Bukannya manja, hanya saja ia masih lemas untuk melakukan aktivitas. Selain itu, Amira juga takut terpleset atau semacamnya. "Mau sholat dek?" tanya Anto. "Iya mas." Anto pun menuntun Amira berjalan ke kamar mandi. Saat memasuki dapur, tiba-tiba Amira terjerembab jatuh seperti ada yang mendorongnya dari belakang. Amira terjatuh dan kepalanya sukses mendarat di samping rak piring. Anto kaget bukan main. Anto yang memang memegangi tangan kanan Amira seketika merasakan sesuatu yang telah mendorong istrinya dengan kencang hingga pegangan tangannya terlepas. Amira meringis kesakitan karena kepalanya lecet terkena pinggiran rak. Kepala Amira lama-lama terasa berat dan pandangannya semakin buram. Akhirnya, kesadaran Amira hilang dan pingsan. Ibu Amira kaget mendapati anaknya pingsan. Sementara Anto terus menyebut-nyebut nama Amira untuk bangun. "Bawa Amira ke kamar, Tok," ucap ibu Amira. Anto pun membopong tubuh ringkih itu ke peraduan. Anto dan anak-anaknya menemani Amira di kamar, berharap Amira segera sadar. Jika Amira tak kunjung sadar, Anto akan membawa istrinya ke rumah sakit. Kedua anaknya terus memegangi tangan ibunya sambil terisak. Mereka takut kehilangan ibu mereka. "Anto, ada Lukman itu sama simboknya di luar," ucap ibu Amira pada Anto bahwa teman Amira datang. Anto pun beranjak dan menemui tamunya. "Monggo mas, masuk saja ke kamar. Aku lagi jagain Amira," ucap Anto. Kedua tamu itu pun masuk. Saat masuk ke kamar Amira,
Si Mbok Lukman kaget dan hampir berteriak jika saja Lukman tidak memberi kode agar si Mboknya diam. Bagaimana tidak kaget? Si Mbok Lukman melihat ada jin hitam sedang duduk di atas kepala Amira. Berkali-kali si Mbok Lukman beristighfar dalam hati. Ini bukan sembarang jin. Ya Allah, perkenankan aku untuk mengusir jin laknat ini dari tubuhnya, batin si Mbok Lukman. Mbok Diah memerintahkan seluruh anggota keluarga untuk mengosongkan kamar ini. Ia akan meraga sukma untuk mempermudah dirinya mengetahui secara langsung penyakit yang diderita Amira. Juga tentang sosok yang bertengger di atas kepala Amira. Sementara Amira belum juga tersadar dari pingsannya. Hanya sesekali terdengar rintihan dari mulut Amira. Mbok Diah hanya ditemani Lukman yang menjaga tepat di belakang Mbok Diah yang sedang duduk bersila. Sebelum dimulai, mata Mbok Diah menatap kasihan pada teman semasa kecil Lukman itu. Mbok Diah berdoa terlebih dahulu, memohon Tuhan selalu melindunginya. Sukma Mbok Diah keluar melalui ubun-ubun, lalu menghilang di mulut Amira yang sedikit terbuka. Pertama Mbok Diah melihat tenggorokan Amira dalam kerongkongannya tersebut ada banyak sekali luka yang telah membiru. Lalu pada paru-parunya, di sana ada beberapa lendir pekat yang menempel. Saat menelusuri ke bagian hati, Mbok Diah terkejut karena hati tersebut telah menghitam. Begitupun dengan lambungnya, di mana banyak sekali luka yang masih memerah. Karena tak sanggup akan pemandangan di depan matanya, Mbok Diah langsung keluar dari tubuh ringkih itu. Mbok Diah berusaha berkomunikasi dengan jin yang masih duduk di atas kepala Amira. "Maaf, ada urusan apa kamu dengan wanita ini?" tanya Mbok Diah. "Aku tidak memiliki urusan apapun dengannya, tetapi aku ditugaskan untuk melenyapkannya secara perlahan," jawab jin bercula satu itu dengan mengeram. "Tenang, ini masih bisa dibicarakan." Mbok Diah masih berusaha melunakkan jin ini. "Pantang bagiku gagal dalam tugas. Jikapun aku harus musnah karena mengemban tugas ini pun tak apa. Tapi jika aku diminta untuk mundur, lebih baik kita bertarung." Jin bangkit dan hendak menyerang Mbok Diah. Mbok Diah, ibunya Lukman, berusaha bernegosiasi dengan jin kafir itu, namun tidak membuahkan hasil. Pertarungan jin jahat dan sukma Mbok Diah terjadi begitu sengit. Mbok Diah mempunyai ilmu kebatinan yang diturunkan oleh leluhurnya. Jin yang digambarkan sebagai makhluk tinggi besar dan bertanduk dengan mata merah tanpa kelopak, taring menjuntai di kedua sisi bibirnya, hampir menyerupai sosok genderuwo seperti yang kita bayangkan. Hanya saja, tingkat kekuatannya lebih tinggi dari makhluk sejenisnya. Berbagai rapalan dan mantra serta doa Mbok Diah layangkan untuk melumpuhkan aura gelap dari jin itu, namun percuma. Sosok menyeramkan itu tampak tak bergeming sama sekali, hingga makhluk itu mengeluarkan cahaya hitam dari telapak tangannya, lalu cahaya itu tepat mengenai dada Mbok Diah. Jasad Mbok Diah yang sedang duduk bersimpu di hadapan Amira itu terbatuk-batuk, lalu mengeluarkan setengguk darah segar. Mbok Diah tetap tidak menyerah. Beliau terus berusaha mencari kelemahan jin jahat ini. Jin yang bentuknya berkali-kali lipat besarnya dari Mbok Diah itu semakin menjadi dan marah besar, hingga ia mengeluarkan godam besar berduri dan akan menghantam Mbok Diah. Merasa dirinya sudah sangat maksimal melumpuhkan jin itu dan tanpa hasil, kini Mbok Diah pasrah. Sesaat sebelum godam itu menghantam Mbok Diah, tiba-tiba cahaya perak melingkupi sukma Mbok Diah, lalu menghilang. "Sampai kamu mati pun, makhluk itu tidak bisa kamu kalahkan, Duk," kata seseorang lelaki tua berjenggot panjang yang tak lain adalah buyutnya. "Lalu bagaimana caraku menolong perempuan itu? Nyawanya benar-benar terancam, Mbah. Kekuatan fisiknya tidak akan mampu menahan berbagai luka dalam yang telah jin itu perbuat," tanya Mbok Diah. "Bawa perempuan itu ke Kalimantan.
tempat jin itu berasal. Jin itu akan lemah di tanah kelahirannya. Itulah jalan satu-satunya untuk mengalahkan jin itu, ujar sang leluhur. Baik Mbah Buyut, terima kasih sudah menolongku. Sukma Bodia kembali pada raganya. Melirik simboknya tersadar, lekas ia memberikan segelas air untuk simboknya. Segelas air itu diminum sekali tenggak. Bodia meminta suami dan orang tua Amira berkumpul di ruang tengah. Bodia menjelaskan tentang penyakit Amira, tentang jenis makhluk yang menyakiti Amira, tentang ganasnya makhluk tersebut serta cara melumpuhkan jin itu. Semua orang yang berada di ruangan tersebut kaget dan beberapa kali beristighfar, sementara Anto menangis pilu mendengar penuturan Bodia. Apakah jika Amira diobati di sana akan sembuh, Mbok? Tanya Anto. Kita tidak akan tahu sebelum mencoba. Saat Sukmaku menelusuri tubuh bagian dalam istrimu, aku sangat prihatin. Begitu banyak alat vitalnya yang telah koyak. Bodia tidak begitu yakin, mengingat kerusakan pada sistem organ dalamnya yang sudah parah. Anto yang telah kacau sejenak berpikir, jika Amira harus diterbangkan ke Kalimantan, tentu ia harus menyiapkan uang yang tidak sedikit. Sedangkan hutangnya telah menggunung. Jikapun ia memiliki uang, apakah waktunya akan cukup? Dari dusun tempatnya tinggal menuju bandara butuh waktu sekitar 6 jam menggunakan mobil. Ia khawatir Amira tak terselamatkan dan waktunya terbuang sia-sia di perjalanan. Hatinya semakin kalut. Ia tidak bisa membiarkan Amira terus-menerus dalam penderitaan, namun ia juga tak mampu menyembuhkannya. Saat semua orang berkumpul di ruang tengah, tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari anak pertama Amira. Bapak, Bapak, Bapak. Tolongin ibu, Pak. Semua orang berhamburan masuk, terlihat Amira dengan mata melotot sempurna dan mulut terbuka lebar, mengisyaratkan betapa dirinya tersiksa atas sakitnya. Tangan terus memegangi dadanya. Tidak ada sepatah pun kata yang keluar dari mulutnya. Manik matanya menyiratkan sakitnya sakaratul maut. Ia merasakan nyeri yang hebat pada dadanya. Anto memeluk erat tubuh Amira dan membisikkan kalimat tauhid pada telinganya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bodia memejamkan mata dan melihat kondisi Amira dengan mata batinnya. Bodia melihat jin itu melumat habis jantung Amira. Seketika Bodia lemas dan jatuh terduduk. Ia tidak menyangka jin itu menuntaskan tugasnya secepat itu. Ini berarti tak lama lagi malaikat pencabut nyawanya akan datang. Benar saja. Sesaat setelah Amira mengikuti ucapan Anto, raga kurus dan ringkih itu terkulai lemas. Amira menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan suami tercinta. Suami yang dengan sabar merawatnya. Anto semakin mengeratkan pelukannya. Anto tergugu dan berusaha merelakan Amira. Amira yang setahun lalu adalah wanita yang sehat, energik dan periang, kini harus meregang nyawa dengan keadaan memilukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya karena dirinya memberi keterangan yang benar pada pihak berwajib lalu berujung pada kematian. Seisi ruangan dipenuhi isak tangis, terlebih anaknya. Mereka meraung-raung menyebut nama ibunya. Mereka masih terlalu kecil untuk merasakan kehilangan. Orang tua Amira terus sesenggukan melihat kematian anaknya. Ayo, lekas kita mengurus jenazah almarhumah. Tidak baik berlama-lama. Kasihan Amira, ucap Lukman sambil merangkul Anto yang masih memeluk istrinya. Jin itu keluar dari raga Amira. Bodia melihat dengan jelas bagaimana jin itu tertawa puas. Sementara Sukma Amira yang tepat berada di sisi tubuhnya memandang sendu pada suami beserta anaknya. Istirahatlah, Nduk. Penderitaanmu sudah berakhir. Semoga Allah memberikan tempat terbaik untukmu. Pergilah dengan tenang, Nduk,
ucap Bodiah dalam hati. Tentu hanya Sukma Amira yang mampu mendengarnya. Saat prosesi memandikan jenazah, Anto berusaha sekuat mungkin agar air matanya tidak luruh. Menurut kepercayaan, itu akan memberatkan kepergian almarhumah. Anto melihat banyak sekali lebam pada tubuh Amira. Berulang kali Anto beristighfar, hanya doa yang Anto panjatkan untuk istrinya agar mendapatkan tempat terbaik di akhirat. Impian Amira untuk memiliki rumah idaman kini harus ia kubur bersama raganya. Impian itulah yang membawanya ia nekat merantau ke ibu kota dengan harapan bisa mempunyai hunian nyaman. Angan tinggallah angan. Impian semu itu lenyap bersama jiwa yang rapuh. Beristirahatlah dengan tenang Amira. Kami semua mendoakan yang terbaik untukmu. Kisah ini selesai. Mampir ya ke channel cadangan saya. Ada tuh di layar akhir. Tony FS nama channelnya. Terima kasih ya dan sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.